Bertemu kembali kita pada perkuliahan kewirausahaan. Hari ini kita sudah masuk kepada materi pertemuan ke-12. Topik yang akan kita bahas, akan kita pelajari bersama pada hari ini adalah dengan judul perencanaan pemasaran usaha. Baik, kita akan mencoba memaparkan lebih jelas tentang materi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan kepada seluruh peserta perkuliahan hari ini, kepada mahasiswa, setelah mempelajari pertemuan hari ini, semuanya akan mampu menjelaskan tentang apa itu perencanaan pemasaran usaha dan seberapa penting atau bagaimana peran dari perencanaan pemasaran usaha atau wirausaha. Oke, kita lanjutkan. Topik pembelajaran kita adalah yaitu akan memaparkan atau menjelaskan secara detail tentang menjelaskan konsep pemasaran yang bisa diterapkan, yang akan digunakan atau bisa diimplementasikan untuk menjalankan suatu bidang usaha atau wira swasta. Yang berikutnya adalah menjelaskan strategi dan teknik pemasaran yang benar seperti apa. Dan yang terakhir adalah menjelaskan konsep-konsep bauran pemasaran yang umumnya akan digunakan dan diterapkan di dalam menjalankan sebuah bisnis atau usaha. Baik, kita akan masuk ke materi. Nanti di sini sebelum saya masuk ke paparan tadi, saya dahului dengan menjelaskan tentang definisi pemasaran. Di sini ada beberapa pemasaran atau definisi dari sebuah pemasaran. Kita akan mengutip dari para pakar pemasaran dunia. Ini dari yang pertama kali mungkin diawali dari tahun 50-an dan 2007 dan sebetulnya ada banyak lagi yang kalau kita mempelajari tentang pemasaran itu banyak sekali teori atau bukunya. Nah, kita lihat ini ada Kotler dan Land. Kotler ini adalah pakar pemasaran terkenal internasional sampai saat ini. Kita sengaja menggunakan tahun lama karena memang teorinya itu tidak banyak berubah untuk konsep dasarnya. Dan ini ada Daker. Nah, apa yang dimaksud dengan pemasaran? Pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya ada interaksi antara individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Artinya di sini ada sebuah interaksi atau kinerja atau hubungan antara perorangan, individu, dan kelompok, bagaimana dia bisa menawarkan atau memenuhi kebutuhannya dengan menciptakan suatu usaha, produk, dan selanjutnya melakukan proses penawaran. Yang jelas ya produk itu diperuntukkan oleh konsumen dan produk itu memiliki nilai, memiliki value, dan sehingga terjadi pertukaran atau proses pembelian dan sebagainya. Nah, sementara menurut Daker, pemasaran bukan sekedar hanya perluasan dari penjualan saja, tetapi pemasaran sama sekali bukan aktivitas khusus, tetapi merupakan keseluruhan bisnis yang dilihat dari sudut pandang hasil akhir yang dicapai, yaitu dari sudut pelanggan. Dalam setiap bisnis hanya pemasaran dan inovasi yang mampu menciptakan pendapatan dan hanya yang lainnya hanya menciptakan biaya. Jadi konsep ini begini, maksudnya kalau pemasaran itu akan terjadi proses dari mulai proses mencipta, mengadakan, terus menawarkan, terjadi pertukaran, di situ akan dihasilkan sebuah pendapatan atau hasil penjualan dan ujungnya akan dikonversikan menjadi sebuah profit. Nah, sementara ini juga ada pendapat yang kurang lebih sama. Jadi dalam sebuah bisnis itu menganggap proses pemasaran itu menjadi hal terpenting karena di sini adalah mencakup keseluruhan. Jadi dalam suatu perusahaan itu pemasaran itu menjadi faktor terpenting, beranggapan seperti itu karena dia akan melihat sudut pandang dari akhir-akhir. Karena semua aktivitas, semua produksi atau semua apa yang dilakukan oleh pengusaha atau yang produk yang dihasilkan oleh sebuah usaha atau bisnis itu pada ujung akhirnya harus dijual, harus dipasarkan, harus juga hasil-hasilnya seperti apa. Nah, itu ada hubungannya antara pengelola bisnis atau produsen dengan konsumen atau yang disebut pelanggan. Nah, di sini ada hubungan yang menarik di mana akan tercipta sebuah pendapatan yang diperoleh dari pelanggan. Nah, dari mana? Ya, dari sebuah produk. Tetapi pemasaran itu diperlukan inovasi untuk bisa mempertahankan pelanggan yang dimaksud. Ini konsep Daker. Nah, itu secara umum ya.
Nah, sekarang pemasaran itu sendiri dibedakan menjadi 3. Ada pemasaran barang, ada pemasaran jasa, dan pemasaran gagasan. Kembali kepada inti mata kuliah kewirausahaan ini, bahwa dalam berbisnis itu kita bisa dibebaskan. Ada seperti pertemuan sebelumnya, kita membahas ada beberapa bisnis, kelompok bisnis yang bisa kita pilih atau kita bisa kembangkan. Kita mau berbisnis di bagian mana? Di bagian barang, jasa, atau gagasan. Nah, yang lebih kenal dengan pemasaran barang itu biasanya dikenal dengan pemasaran consumer good ya, yaitu produk yang dibeli untuk penggunaan pribadi atau kebutuhan sehari-hari. Consumer good ya, itu kebutuhan lebih ke needed ya, ke kebutuhan pokok. Pemasaran industri, pemasaran barang industri itu lebih ke aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan memproduksi suatu barang, baik itu mentah menjadi bahan setengah jadi atau dari bahan mentah menjadi barang jadi, yang sifatnya industrial, biasanya lebih ke otomotif, lebih memproduksi barang-barang yang memang sifatnya bukan untuk dikonsumsi sebagai kebutuhan pokok sehari-hari. Artinya, kalau konsumen itu memang harus terpenuhi dari mulai makanan, minuman, dan apapun yang terkait dengan kebutuhan sehari-hari. Nah, sementara industri ini kebutuhannya hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan industri dengan industri. Nah, ya kan, kita mengenal dalam istilah perbisnisan itu B2B, business to business, artinya dia memproduksi barang tapi untuk masuk lagi ke bisnis yang lainnya atau dikembangkan dari bahan mentah menjadi setengah jadi nanti masuk lagi ke bisnis yang selanjutnya untuk diproduksi barang jadi dan seterusnya. Terus berikutnya ada namanya pemasaran pada jasa, yaitu yang memang pemasaran atau marketing yang diperuntukkan untuk aktivitas jasa. Jasa ini banyak sekali ya, jasa konsultan, jasa pendidikan, jasa perbankan, jasa rumah sakit, perhotelan dan sebagainya, lebih ke hospitality ya kan, lebih kenyamanan, lebih ke servis pelayanan. Banyak sekali jasa-jasa yang kita bisa kembangkan. Tergantung dari kita mau memilih bisnis yang mana. Nah, tapi semuanya itu membutuhkan kegiatan atau aktivitas pemasaran. Karena semua bisnis ini, termasuk yang terakhir adalah bisnis gagasan, yaitu pemasaran yang tidak nyata, tetapi hanya berubah ide, konsep, desain, dan sebagainya. Contohnya misalnya konsultan atau arsitek. Arsitek itu kan hanya mengolah gambaran dan sebagainya. Atau bisnis yang berhubungan dengan blueprint sebuah desain rumah, sebuah maket, gedung, dan sebagainya itu adalah masuk ke pemasaran gagasan. Kesemuanya ini sekali lagi membutuhkan aktivitas, ya, membutuhkan sebuah fungsi dalam sebuah perusahaan itu, yaitu pemasaran. Karena tanpa pemasaran, apa yang dihasilkan di sini baik pemasaran barang konsumsi, barang produksi, pemasaran jasa, pemasaran gagasan itu kalau tidak ada yang mempromokan, tidak ada yang memasarkan, tidak akan dikenal oleh konsumen atau pelanggan. Kan? Maka tadi menurut teori yang saya jelaskan di awal, bahwa memang pemasaran memegang peranan penting karena dari pemasaran inilah nantinya perusahaan akan mendapatkan sebuah hasil akhir, yaitu ujung-ujungnya profit. Profit itu didapatkan dari proses penjualan atau proses pemasaran atau kegiatan bertukarnya barang dan jasa dan barang dan nilai uang dengan pihak-pihak lain yang disebut dengan pelanggan. Baik, kita lanjutkan. Kita akan masuk ke dalam strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu dibedakan menjadi 4 strategi. Yang pertama adalah strategi penetrasi pasar, strategi pengembangan pasar, strategi pengembangan produk, strategi pasar. Apa yang dimaksud dengan strategi pengembangan pasar dan sebagainya? Kita akan mencoba bahwa strategi penetrasi pasar itu artinya strategi yang dilakukan dengan melihat pasar. Apa yang terjadi atau apa yang sedang dibutuhkan masyarakat atau konsumen. Penetrasi itu dengan melihat, memantau, melakukan survei di mana pasar ini saat ini produk atau barang yang ingin dibutuhkan itu apa saja. Nah, di situ kita melakukan survei sehingga kita akan mampu mengembangkan usaha kita sesuai dengan kebutuhan pasar. Karena pasar adalah pelanggan kita yang harus menjadi orientasi pasar itu harus kita perhatikan. Karena tidak mungkin kita mulai bisnis tanpa melihat atau tidak memperhatikan penetrasi pasar karena sia-sia. Jadi inti dari sebuah bisnis itu adalah memenuhi kebutuhan pasar, ya, mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pasar. Itu yang pertama. Yang kedua, strategi berikutnya adalah bagaimana kita mengembangkan pasar. Pengembangan pasar itu artinya mengembangkan pelanggan, ya. Dengan apa? Ya, dengan bagaimana kita mengenalkan produk itu sehingga pasar kita menjadi luas, pelanggan juga menjadi bertambah.
Yang berikutnya, strategi pengembangan produk. Yang dimaksud pengembangan produk itu yaitu salah satunya adalah kreativitas dan inovasi. Kalau kita sudah terjun ke dalam dua bisnis atau berwirausaha, tanpa adanya inovasi, bisnis kita tidak akan berjalan seterusnya. Karena dalam bisnis itu harus sifatnya dinamis, berubah-ubah. Berubah dalam arti menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik. Kalau misalnya produk itu sekali kita menciptakan produk, kita tidak stuck dari satu produk, tetapi berinovasi menjadi beberapa produk, bahkan ada inovasi yang baru. Nah, itu adalah strategi pengembangan produknya. Itu harus dilakukan. Yang terakhir adalah segmentasi pasar. Produk atau bisnis yang kita lakukan itu segmennya siapa? Kita harus memfokuskan produk kita itu harus sesuai dengan segmen atau kebutuhan segmen. Ya, misalnya produk baju musim cocoknya di segmen yang mana? Kita bisnis kuliner, cocoknya kuliner itu juga bermacam-macam ya. Kita mau fokus sasar segmen yang mana? Anak-anak kah, remaja atau segala umur? Atau kita mau bisnis tentang pendidikan, kita mau pasar pendidikan yang mana? Pendidikan untuk PAUD, pendidikan sekolah dasar atau perguruan tinggi, itu juga menjadi pilihan. Nah, itu adalah segmen pasar. Segmen adalah sasaran atau konsumen yang akan kita tuju untuk bisa untuk bisa tahu bahwa memang itulah kebutuhannya. Nah, itu ya. Baik, selanjutnya kita masuk di sini kita selalu mengenal dengan STP, segmentasi, targeting, dan positioning suatu pemasaran atau bisnis itu kita harus melihat di sini. Yang pertama kita harus lihat segmentasi. Segmentasi itu adalah bagaimana dalam strategi pemasaran itu kita membagi atau mengelompokkan pasar. Pasar sekali lagi ini konteksnya adalah pelanggan ke dalam beberapa segmen. Ya, kita segmen yang mana nih? Segmen anak-anak, segmen remaja, segmen ini atau segmen dari kelas ekonomi, itu semua dibedakan segmen. Segmen itu kelompok besar yang bisa, misalnya yang tadi saya bilang, misalnya baju kita baju yang apa ini? Baju muslim itu yang anak-anak atau apakah segala umur ada? Nah, kita akan membagi. Nah, kan tidak semua orang bisa menggunakan baju muslim. Nah, itu kita bagi kelompok. Nah, selanjutnya adalah targeting. Targeting adalah memilih satu dari segmen pasar yang dijadikan target. Nah, kalau segmen itu sifatnya banyak, ya, sifatnya itu lebih global dulu. Tapi dari global itu kita akan mengerucut target. Target itu sasaran utama yang akan menggunakan produk kita. Ya, misalnya makanan siap saji atau makanan yang bersifat seperti McD, seperti yang lain, itu sasarannya untuk siapa? Targetnya siapa? Nah, target itu adalah pelanggan utama yang akan menggunakan produk kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang harus diperhatikan dalam kegiatan pemasaran itu adalah positioning. Positioning itu adalah upaya mengkomunikasikan konsep produk. Ya, itu sudah mulai membawa brand produk kita atau nama perusahaan kita agar masuk ke dalam benak konsumen. Artinya menciptakan bahwa usaha kita itu dikenal, tertancap dalam benak pikiran konsumen. Kita ambil contoh ya, McD. Siapa yang tidak kenal McD? Begitu melihat logo huruf M, itu orang udah tahu itu pasti fried chicken. Itu adalah branding atau konsep bagaimana positioning suatu produk itu sudah melekat di konsep benak konsumen. Begitu kita ngomong iPhone, kita tahu iPhone itu handphone untuk kelompok mana, untuk target siapa, kita sudah menancap. Nah, itu adalah namanya positioning. Biasanya kita sudah mempromosikan, mencitrakan sebuah produk kita, brand, ya, merek itu kepada konsumen. Nah, ini adalah marketing mix, strategi pemasaran yang sering digunakan. Ini ada 4P dan 7P. Saya menjelaskan di sini kalau 4P itu sifatnya berupa pemasaran yang bersifat barang, konkret yang terlihat. Tetapi yang 7P ini adalah strategi pemasaran atau marketing mix yang diterapkan untuk produk-produk jasa. Ya, 4P itu meliputi produk, price, place, dan promotion. Nah, sementara 7P ini ada tambahan apa? Ya, selain produk, place, price, promotion, ada people. Ya kan? People itu adalah bagaimana memuaskan atau strategi pemasaran itu kan berkaitan dengan konsumen, bagaimana kita harus memiliki strategi kepuasan itu akan terjadi. Dan juga ada proses, karena jasa itu kan tidak seperti kita membeli barang jadi ke pasar, beli beras, ke pasar beli
makanan, puasa beli baju, tidak seperti itu. Tapi jasa itu biasanya ada prosesnya. Contoh, kalau kita pergi ke rumah sakit, itu ada proses dari mulai pendaftaran, pelayanan, menunggu, sampai tindakan, sampai pulang. Itu adalah proses. Jadi, kalau di sini, nah, dalam proses itulah nanti akan terjadi kepuasan. Terjadi akan tingkat pemenuhan kebutuhan itu dilihat dari prosesnya. Juga memperhatikan dari physical environment. Nah, ini adalah marketing mix untuk bidang jasa ada 7P, saya tekankan. Sementara untuk yang produk atau barang itu lebih ke 4P. Nah, selanjutnya ini ada taktik pemasaran yang juga perlu kita ketahui dalam melakukan sebuah usaha atau bisnis. Ada 3, diferensiasi, bauran pemasaran, dan penjualan. Yang dimaksud diferensiasi itu adalah bahwa usaha kita itu ada unik bisnis yang membedakan bisnis kita dengan bisnis lain, walaupun misalnya sama, walaupun kita melakukan ATM, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Dari apanya? Dari lihat di sini. Kita bisa membuat sesuatu yang diferensiasi, berbeda dengan bisnis yang lainnya, walaupun setipe, itu kita akan membuat sesuatu yang berbeda, yaitu dari sisi produk, dari sisi service pelayanannya, dan juga lebih ke people, orangnya, dan juga image. Ya, citranya sudah, image ini yang tadi mungkin dikaitkan dengan bagaimana kita menanamkan suatu produk itu ke benak konsumen. Nah, produknya harus pasti berbeda. Yang berikutnya adalah bauran pemasarannya. Kita akan menggunakan seperti apa? Karena tiap bisnis itu akan berbeda cara menggunakan bauran pemasarannya. Kalau tadi di sini sudah ada diferensiasi produk, nah produk ini akan kita unggulkan atau menjadi produk unggulan kita dalam memasarkan, sehingga ada cara, ada trik-trik atau yang perlu dikembangkan dalam menerapkan bauran pemasarannya, termasuk price, persaingan harga yang begitu sangat ketat ya. Kita nanti kita akan melihat adanya perang marketing di situ. Terus ada place, mudah tidaknya kita mendapatkan produk itu, atau jangkauan konsumen ke lokasi, atau bagaimana kita mendapatkan produk itu mudah dijangkau atau tidak. Nah, promosi ini bagaimana pesan itu bisa sampai kepada konsumen dari produk yang akan kita tawarkan. Nah, untuk penjualan sendiri, ini banyak cara ya. Bagi sekarang sudah ada era digital, kita akan menjual atau melakukan penjualan dengan menggunakan apa? Apakah konvensional atau sudah menggunakan digital? Ada fitur-fitur sellingnya, ada manfaat penjualan kalau misalnya menggunakan online seperti apa, kalau konvensional seperti apa, dan juga ada bisnis atau sistem penjualan yang memang itu menjadi sebuah solusi penjualan, karena kan plus minus ya, ada yang merasa nyaman di digital, ada yang merasa nyaman di konvensional. Nah, itu kita harus melihat dari sisi konsumen dan pelanggan juga harus diperhatikan yang pas untuk itu seperti apa. Selanjutnya ini adalah produk. Kita akan mengetahui dalam sistem atau fungsi pemasaran itu kita harus juga melihat produk life cycle-nya. Jadi pada saat kita memasarkan suatu produk kita harus tahu dulu produk kita saat ini berada di level mana. Apakah itu development atau intro, baru tumbuh, baru ciptakan. Maksudnya di sini adalah usaha itu baru dimulai, atau dia sudah masuk ke growth, ya sudah agak lama dan mulai pertumbuhannya bagus, atau pada posisi maturity, ya sudah pada puncaknya, atau bahkan cenderung yang sudah decline, produk itu menurun. Nah, ada cara, ada strategi yang berbeda dalam melakukan pemasaran untuk level-level ini. Ya, jadi kalau kita definisikan dulu, produk berjalan atau produk life cycle itu ya menunjukkan tahapan dari pertumbuhan yang dapat memberi gambaran dari manajemen perusahaan tersebut, bagaimana kita mengambil keputusan ya untuk menerapkan pemasaran yang mana. Ya, kalau misalnya bertumbuh berarti kan harus dari semuanya sudah satu set itu ya, ada produk, ada price, ada place, ada promosi, itu harus benar-benar menancap atau benar-benar bisa diterima oleh masyarakat. Karena kalau perkenalan itu kan orang belum percaya 100%, harus ada pembuktian, harus ada melihat kualitasnya, dan mereka akan selalu membandingkan dengan produk yang lain yang setipe, bagaimana kelebihan dan plus minusnya itu yang harus dilakukan. Nah, dan itu pun juga akan terjadi pada saat produk itu mengalami decline, penurunan. Nah, ini biasanya
dalam bagian marketing atau pemasaran itu berusaha mengangkat lagi brand atau meningkatkan membrand ke konsumen itu, mengenalkan kembali produk tersebut. Kurang lebih hampir sama yang awal dan akhir ini, cuman biasanya kalau yang di akhir ini karena sudah banyak bermunculan pendatang baru atau banyak-banyak produk atau bisnis yang serupa, sehingga kita kurang inovasi, kurang ada varian, itu yang menyebabkan produk itu di situ mengalami decline. Nah, itu harus diperhatikan juga. Yang berikutnya adalah ini, penetapan harga juga menjadi penting. Ya, dalam penetapan harga ini kita dibagi 3, ada cost based pricing, dan ada value based pricing, dan ada competition based pricing. Maksudnya ini adalah bisnis yang kita jalankan itu kita akan mengacu kepada apa, produknya kah, atau yang penting kita bisa menjual barang itu bisa hanya memenuhi kebutuhan, atau kita memperhatikan faktor kompetisi bisnis yang ada. Nah, itu kan harga itu tidak bisa asal menetapkan, tetapi kita harus melihat dari tiga-tiga ini. Ya, ini memang sudah menjadi, kalau kita memperhatikan value based pricing, berarti kita mengutamakan kualitas produk, sehingga kita menetapkan harga itu berdasarkan kualitas produk dan value dari sebuah produk. Sementara kalau kita menetapkan harga itu berdasarkan persaingan, nah bagaimana kita bermain harga dengan pesaing-pesaing yang ada, apalagi kalau misalnya pengusaha ini baru startup, baru memulai, nah itu yang agak dipikirkan, dikelola atau dimanage benar-benar. Jangan sampai kita yang baru muncul, orang belum mengenal produk kita, tetapi harga kita melebihi harga yang sudah ada daripada kompetitor. Nah, itu juga harus dipikirkan karena itu juga berdampak kepada kelangsungan sebuah bisnis kita. Nah, ini tipsnya, kita mau yang mana, bisnis kita itu yang mana, apakah langsung dari produsen ke konsumen, ataukah memang kita itu memproduksi dari produksi atau dari pabrik itu ada distributor dulu, jadi nggak langsung ke tangan konsumen. Kita menetapkan ini dari jenis atau usaha yang kita bangun. Kalau misalnya kayak restoran, berarti itu kan dari konsumen langsung dari produsen langsung ke konsumen, itu saluran satu. Tapi kalau sudah memiliki beberapa tahapan, misalnya mobil, itu kan tidak bisa kita langsung beli ke pabriknya, nggak bisa. Nah, itu kita mau pilih yang mana ini? Nah, tidak mungkin saluran satu, tidak mungkin. Tetapi kita juga bisa lihat dia ada distributor, ada dari pabrik langsung ke tidak juga langsung ke gerai, itu ada beberapa tahapan yang kita lalui. Nah, sementara konsumen itu biasanya kan terima jadi. Nah, itulah yang dimaksud dengan bahwa produk yang kita keluarkan atau bisnis itu yang seperti apa. Nah, ada juga ini produk dari produsen ke agen, ke grosir, pengecer. Nah, ini kita seringkali lihat dari misalnya consumer good ya. Jadi kalau pada saat kita ke supermarket itu nggak semuanya langsung dari pabrik, juga ada yang diambil dari agen, ada juga yang dari grosir. Misalnya di pasar-pasar kita beli bahan yang ada agen, nah itu udah masuk ke situ. Ya, kita nggak mudahnya ambil contoh misalnya pedagang atau toko-toko di rumah itu alurnya seperti ini. Ya. Dari konsumen ke pengecer, misalnya toko juga mereka ngambilnya di grosir dari agen dari pabriknya, seperti itu. Yang terakhir adalah, nah ini contoh juga salurannya ya, kalau digambarkan seperti itu. Kalau digambarkan seperti ini, ya. Sampai bagaimana proses barang itu, produk itu sampai tangan konsumen. Atau misalnya kita membeli online, itu berarti kita masuk saluran yang keberapa? Nah, itu kita bisa lihat. Jadi kita mulai pesen, nanti dari yang penjualnya itu kadang nunggu juga, ya kan? Itu kan kita akan melihat bahwa itulah saluran pemasaran atau place atau bagaimana produk itu sampai ke tangan konsumen dari produsen. Ini promotion dibagi 4 ya. Promosi itu ada advertising, personal selling, public relation, dan sales promotion. Nah, ini advertising itu biasanya berhubungan dengan iklan, majalah, direct mail, televisi, dan sebagainya. Kalau personal selling itu penjualan langsung ya, yang memang
tatap muka gitu ya, konvensional itu yang seringkali dilakukan dengan personal selling. Sales promotion itu adalah strategi promosi yang digunakan untuk menarik konsumen dengan memberikan paket-paket, harga diskon atau misalnya apa namanya bundling dan sebagainya. Nah, kalau PR ini, public relation ini adalah penjualan atau promosi yang dilakukan untuk mendapatkan konsumen itu melalui hubungan dengan masyarakat. Nah, di sini terjadi hubungan komunikasi untuk menjaga masyarakat dengan produsen. Biasanya dilakukan dengan cara CSR. CSR itu membangun hubungan antara produsen dan masyarakat melalui CSR tersebut. Nah, ini juga sering dibangun. Nah, selanjutnya promotion tools. Ini alat promosi yang digunakan yang tadi sudah dijelaskan di awal. Itu ada advertising, ada direct marketing, ada promotion tools, ada public relation, ada sales promotion, dan personal selling serta internet marketing. Ini banyak sekali cara dan sekarang sudah banyak lagi dengan menggunakan medsos dan sebagainya. Itu adalah promotion tool yang bisa digunakan diterapkan dalam memulai atau membuka suatu bisnis. Apakah ada pertanyaan di sini dari paparan yang sudah disampaikan? Baik, jika tidak ada kita masuk kepada tugas mandiri. Ya, kita akan kembali ke e-kampus atau kembali ke sistem untuk melihat tugas mandiri kita. Anda diminta menjelaskan dan menyelesaikan tugas ini, dan seperti biasa perhatikan due date. Anda harus mengumpulkan dalam bentuk PDF dan di-upload sesuai dengan link masing-masing yang sudah disiapkan, bisa di Spada ataupun di kampus. Nah, dengan demikian pertemuan kita untuk hari ini saya cukupkan. Semoga pertemuan hari ini juga banyak memberikan manfaat, memberikan wawasan baru, dan bagi yang memang sudah memulai bisnis ini bisa diterapkan agar membantu kelancaran bisnis Anda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya.